Hadirin jamaah sekalian, kita awali ta'lim kita dengan rujukan kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, karya monumental Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib, wabil khusus kepada seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan kita semuanya sudah berhijrah sebagaimana nama masjid ini, hijrah dari semua keburukan, hijrah dari hal-hal yang negatif, ya, sehingga kita bisa konsisten istiqomah di dalam kita mengambil banyak manfaat dari kehidupan kita ini. Mudah-mudahan hidup kita ini sampai akhirnya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingat kemarin atau 1 bulan yang lalu kajiannya tentang apa kita? Loh? Ada ingat enggak? Jangan sampai kajiannya masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi, enggak sampai itu ya. Ya. Wah, jangan-jangan bertahun-tahun itu saya hanya dikira radio ngomong aja gitu ya. Sampai apa? Kan sudah ada itunya itu. Sudah apa? Hah? Takdir. Takdir. Yang lain? Yang lain tentang apa? Ayo. YouTube-nya coba dilihat YouTube-nya. Terus ini untuk apa ini? Ya, jadi jamaah sekalian, kalau dahulu Imam Asy-Syafi'i itu, kalau kita kan hafalannya kuat ya. Ya, kuat sekali, saking kuatnya sampai ndak ada yang nempel. Kalau Imam Syafi'i dahulu ya, itu ketika belajar dengan guru-gurunya, termasuk yang paling masyhur kepada Imam Al-Waqi', ya, itu nulis itu di apa namanya, kalau dulu kan belum keramik seperti ini, pada karpet masih berupa tanah, jadi ditulis itu. Setelah ditulis diapain? Langsung dihafal, dihapus lagi, tulis lagi, hapus lagi gitu. Ya, kalau kita kan sebenarnya sudah mudah sekarang, itu ditulis menggunakan HP kita, gadget kita begitu ya. Tapi ya, saya yakin karena kuat hafalan bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian, ya, maka sampai lupa ya. Sebulan ya wajar gitu ya. Tadi pagi aja yang kita lakukan apa gitu kita aja lupa ya, apalagi ini sebulan yang lalu gitu ya. Untung ada untungnya juga ya, punya penyakit apa? Lupa. Kalau ndak lupa itu ya, karena namanya manusia ya. Sumyal insan linisyanihi, dinamakan manusia itu karena apa? Sering lupa ya. Makanya kalau kita jalan-jalan gitu ya, lupa istri, kita punya istri di rumah ya, lihat istri gitu ya, istri orang itu malah ingat anak kita itu ya. Jadi kalau kita jalan-jalan lihat anak orang, kita ingat apa? Anak kita ya, anak kita di rumah gitu ya. Tapi kalau jalan-jalan gitu ya, kemudian lihat istri orang nggak ingat istri istri kita, itu aneh terhadap kita ini ya. Ya, siapa itu kira-kira? Ya mungkin kita sebagai laki-laki ini ya, gitu ya. Ya tetap ingatlah gitu ya, tetap tetap ingat ya. Jamaah sekalian, masih ingat sampai kemarin kajiannya apa? Takdir tadi. Ustaz
apa namanya Sobari takdir gitu. Apa tentang ya masih ingat ihsan ya? Masih ingat nggak ihsan? Hah? Halo? Ini diuji nanti. Saya kalau ini bagusnya diuji karena udah bertahun-tahun kita ngaji gitu ya. Ada ujiannya, ada kuisnya gitu ya. Karena sebagaimana Jibril menguji siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita kemarin sudah membahas tentang ihsan. Ya, ketika Jibril alaihissalam bertanya, ya Rasulullah, mal ihsan? Ya, akhbirni anil ihsan. Wahai Rasul, ajarkan kepada kami tentang ihsan. Ihsan itu apa? Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, ya. Jadi inti dari ibadah kita ini ihsan itu. Ya, ihsan ini adalah ibadah yang paling tinggi. Ada dua hal. Yang pertama adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah. Bayangkan itu. Ini kalau bukan karena akidah orang bisa melihat Allah itu ya. Maksudnya di sini melihat dengan keilmuan, tidak mungkin bisa melihat secara live karena alam ini tidak mampu untuk apa namanya menahan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Qasas terkait tentang Nabi Musa yang melihat secara live Allah Subhanahu wa taala. Oh, izinkan. Silakan Musa, engkau mau lihat aku ya, gitu. Ya. Jadi seluruh nabi hanya langsung disebutkan namanya, ya Musa, gitu. Wahai Musa, gitu. Silahkan engkau berdiri itu, engkau berdiri lihat gunung, gitu ya. Maka aku akan tampakkan wajahku, gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan wajahnya, ya, wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi alam tidak mampu, maka gunungnya meletus, ya. Gunungnya tidak mampu gitu ya, meletus. Sebelum melihat Allah, Nabi Musa pingsan gitu ya. Jadi kalau dikatakan ibadah kita seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, itu bukan berarti kita langsung melihat Allah, tapi dengan ilmunya. Ya, kalau mau melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di mana? Surga. Kalau kita lihat keluar ya, malam hari ini jamaah sekalian, ini sudah di pertengahan bulan Sya'ban ya, bulannya ya, bulannya itu sudah bulat. Ya, kemungkinan ini adalah tanggal berapa? 14 ya, atau mungkin 15 itu ya. Tapi 14 Sya'ban sudah pertengahan kira-kira. Kita ini harusnya kita lebih semangat ya, karena ada ulama terkenal namanya Abu Bakar bin Bakhrah ya, Al-Bakhr. Abu Bakar Al-Bakhra ya At-Tirmidzi itu mengatakan perkataan amat sangat terkenal, masyhur sekali perkataannya ya. Dikatakan bahwa inna syahru Rajab ya syahru azzar, sesungguhnya bulan Rajab ini adalah bulan untuk kita menanam ya. Wa syahru Sya'ban syahru as-saqi gitu ya, yaitu bulan Sya'ban bulan di mana kita memupuk dan juga memberikan siraman. Wa syahrul Ramadan ya syahrul hasadi, dan bulan Ramadan itu bulan kita memanen. Nah gitu ya, ini perkataan yang amat sangat dalam sekali. Ini masih dari keluarga Imam At-Tirmidzi. Al-Bakhra itu adalah dulu nama sebuah negeri yang sekarang diabadikan menjadi negara Afghanistan. Ya, menjadi negara apa? Afghanistan pada tahun apa
tahun 9 ya, 9 abad ke-9 ya, artinya sudah lama sekali karena ini masuk dalam kategori eh, tabiin ya, tabiin gitu. Jadi beliau mengatakan demikian. Masih keluarga dari Imam At-Tirmidzi yang juga seorang ulama hadis ya, yang masuk dalam kutubus sittah sebagaimana yang sering kita baca hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus persiapan. Nah, kalau mau melihat Allah Subhanahu wa taala itu nanti di surga, itu langsung ya, tanpa adanya hijab. Yang bisa melakukan itu hanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seluruh nabi ya itu langsung dipanggil oleh Allah namanya, ya Bani Adam misalnya, ya Adam, dipanggil juga Idris, dipanggil juga Musa, dipanggil juga Isa, dipanggil juga Ibrahim, langsung hanya satu nama yang disebutkan menggunakan kata Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, dan seterusnya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil ya dengan kata-kata yang indah, Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena yang nanti akan memberikan syafaatul uzma yang nanti kita akan bahas pada lanjutannya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ihsan itu bagaimana kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Ini tingkatan yang tidak semua hamba Allah bisa. Ini tingkatan para nabi, tingkatan para rasul, ya, tingkatan waliullah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang sudah demikian. Maka kalau tidak bisa ke grade yang kedua, seakan-akan kita saat ibadah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dua ini pilihan. Ya. Mudah-mudahan kita yang di level 2 ini, kalau kita ibadah seakan-akan dilihat oleh big boss kita. Karena kita sudah mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan ibadah sekali lagi, puncak dari segala puncak ibadah ini namanya ihsan tadi. Ya. Dalam dunia akademisi disebut dengan belajar filsafat. Ya, filsafat ini belajar tentang teologi, ya, tentang ketuhanan gitu. Ini ketika berbicara tentang filsafat adalah berbicara tentang ihsan ini. Ya, ini luar biasa. Ya. Nah, nanti silakan dibahas. Kemarin kita sudah bahas ini tentang ihsan. Kemudian lanjutannya hadis yang sahih ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anis sa'ah." Wahai Rasul, kabarkan ya atau beritahukan kepada kami kapan akan terjadinya apa? Hari kiamat. Ya, coba ada yang tahu nggak kapan hari kiamat datang? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ya, saat Jibril tanya, Nabi kaget, kok tanyanya tentang hari kiamat itu, nggak main-main itu. Tapi ada umat dari umat Nabi Muhammad SAW yang sok tahu, sok jago, tahu akan datang apa? Hari kiamat. Ya, dulu tahun 2000 itu kan pernah itu gempar akan terjadi kiamat tahun berapa? 2000. Maka ada film namanya Armageddon. Wah, gitu ya, itu kiamat. Ya, itu dikdayanya Amerika ya, bahwa bintang-bintang jatuh itu ditembakin dari bawahan gitu sehingga tidak bisa menyentuh apa? Bumi gitu. Padahal hari kiamat tidak ada satu pun yang mengetahui. Ya. Ketika Nabi ditanya demikian gitu ya, para sahabat juga tercengang, kok tanyanya hari kiamat, kapan akan terjadi hari kiamat. Maka Nabi SAW menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Ya. Yang ditanyakan tidak lebih mengetahui apa yang ditanyakan tersebut. Jadi Nabi juga tidak mengetahui. Ya, kemudian Jibril mengatakan, kalau begitu kasih tahu ya tentang tanda
tandanya. Disitulah akhirnya Nabi SAW dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian hari kiamat sudah dikatakan ya akan terjadi pada hari Jumat sebagaimana diciptakannya Adam alaihissalam dan wafatnya Adam alaihissalam. Jadi hari Jumat. Maka hari Jumat tidak ada penyebutan dalam bilangannya di satu pekan itu. Hari pertama dalam Islam namanya apa? Ahad. Ya, Ahad. Itu hari pertama namanya. Ya. Jadi kita biasakan menyebutnya hari Ahad karena itu adalah nilai-nilai dakwah. Ya, bahwa Al-Ahad sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala cantumkan nama ini pada surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya, kalau minggu ndak ada, artinya apa minggu? Itu ya, minggu ya, ndak ada. Ini hanya beberapa orang saja yang minggu ini ya nama salah satu keyakinan ya orang-orang yang menyebutkan kata minggu tadi gitu. Tapi kalau Islam namanya Yaumul Ahad, hari yang pertama. Yang kedua apa? Yaumul Itsnaini. Maka hari kedua ada resapan dalam bahasa Indonesia yaitu hari Senin. Ya, hari yang kedua. Hari yang ketiga adalah As-Tsulatsa'u atau namanya Selasa. Ya, kan kita lidahnya orang Indonesia itu begitu ya, bahwa itu adalah kalau orang Arab biasa Yaumul Tsulatsa, ya hari yang ketiga gitu. Kemudian yang keempat hari Ar-Rabi'atu, kita adopsi menjadi Rabu, ya Rabu gitu ya. Kemudian setelah itu adalah hari yang kelima Al-Khamisu, ya menjadi Kamis gitu, hari Kamis gitu ya, Kamis. Lihat Jumat tidak ada di situ ya, Jumat ini khusus maka disebut dengan Yaumul Jum'atu yang ditelangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Sayyidul Ayyam, penghujungnya atau penghulunya hari-hari ya. Jadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kemudian Jumat. Harusnya hari ke-6 itu apa? As-Sadisu, ya hari yang ke-6, tapi tidak ada As-Sadisu ya, yaitu langsung Al-Jum'atu, bahwa Jumat ini menjadi istimewa ya, istimewa betul Jumat itu, yaitu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta laporan pekanan ya kepada malaikat yang menjaga diri kita. Ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu ingin betul hamba-hambanya tidak ada nanti dosa sedikit pun saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah kasih diantaranya keistimewaan hari Jumat, karena hari Jumat akan menghapuskan dosa-dosa satu pekan yang lalu. Ya, sebagaimana hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu ilal jum'ati kaffaratun lima bainahuma idza ijtanaba al-kabair. Jumat yang satu ke Jumat berikutnya akan menghapuskan dosa di antara Jumat ini. Maka berbahagialah kalau datang hari Jumat. Ya, jangan mengatakan kepada istrinya, "Ayo kita bunuh berapa? 1000 Yahudi." Tidak ada itu dasarnya. Ya hari Jumat ya, kemudian mendatangi istri kita gitu ya dengan mengatakan ayo bunuh berapa? 1000 Yahudi. Tidak ada, mana hadisnya, tidak ada. Ya, yang ada hadisnya sahih adalah mendatangi istrinya, istri kita, istri-istri kita ya, jamaah sekalian, sebelum bapak-bapak sekalian pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ini hadisnya sahih kalau itu. Ya, wah ini hadisnya sahih berarti ya. Nanti praktekkan. Istri saya udah tua ya, enggak apa-apa praktekin gitu ya. Gitu. Jadi hadis yang sahihnya itu. Jadi kalau istri mengajak untuk bercampur di hari Jumat maka pahalanya besar sekali itu. Ini hadisnya sahih itu. Ya. Tapi sebelum sang suami berangkat ke
masjid biar semangat itu ya, biar apa, semangat itu. Jangan itu hadisnya tidak ada yang tadi saya sampaikan yang membunuh 1.000 orang Yahudi ya, tidak ada. Yang ada itu adalah sang istri gitu ya, mengajak atau sang suami mendatangi istrinya sebelum Jumat, maka mandinya adalah mandi wajib gitu. Jumat itu khusus gitu ya, pokoknya khusus. Dulu saya di pesantren itu liburnya hari Jumat ya, memang semuanya libur gitu kalau di pesantren itu, tapi diprotes akhirnya sama orang tua, karena orang tua kita liburnya hari Ahad gitu ya. Jadi tapi tetap waktu itu kita liburnya hari Jumat. Hari Jumat itu memang istimewa gitu ya, istimewa, yaitu yang disebut dengan hari rayanya kaum muslimin seluruh dunia. Pekanan itu ada, maka seluruh dunia melaksanakan sholat Jumat ya. Sholat Jumat itu sampai dikatakan ya, atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Jum'ah, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay' gitu ya. Kalau orang-orang Yahudi dilarang untuk melakukan aktivitas di hari Sabtu, kalau kaum muslimin itu fokus untuk melakukan ibadah-ibadah di hari Jumat karena mulia, maka disebut dengan Sayyidul Ayyam ya. Setelah Jumat maka adalah hari yang ke-7, makanya adalah As-Sab'u, kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia namanya hari Sabtu, As-Sab'u, kemudian balik lagi ya. Karena kalau bulan berlalu ya, kemudian hari juga berlalu. Kalau tahun berganti ya, kalau tahun berganti ya, kalau bulan hari itu hanya berlalu saja, nanti diulang lagi ya, kembali lagi. Sama sekalian hari Jumat itu istimewa. Maka hari Jumat ini dikatakan adalah nanti berakhirnya alam semesta ini. Tapi Jumatnya kapan tidak tahu. Maka Nabi SAW mengatakan demikian ya, aku juga tidak tahu ya. Yang bertanya tidak lebih mengetahui daripada yang ditanyakan. Mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Jibril itu bertanya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait tentang apa? Tandanya gitu ya. Tanda-tanda hari kiamat itu apa gitu. Dikatakan adalah antalidal amatu rabbatah gitu ya. Di antaranya nanti di dekatnya hari akhir itu, di antara cirinya adalah banyaknya wanita ya yang melahirkan tuannya. Ini maksudnya apa itu ya? Yaitu wanita-wanita yang menjadi budak ya, kemudian dinikahi. Kalau budak ini kan halal untuk digauli oleh majikannya ya, demikian. Setelah itu melahirkan apa? Anak ya, dan anaknya ini ngikutin bapaknya, bin bapaknya, maka menjadi merdeka. Itu maksud adalah antalidal amatu rabbataha gitu ya. Kemudian apalagi dikatakan banyak nanti orang-orang di pedalaman yang berjalan kaki ya, yang berjalan tanpa alas, tanpa sendal. Kemudian juga apa? Ini memelihara kambing ya, tiba-tiba membangun gedung-gedung yang tinggi ya, gedung-gedung yang menjulang ke langit, seakan-akan dicakar langitnya karena saking tingginya gedung itu ya. Membangun gedung-gedung ya tatawalunal bunyan. Wah, ini sudah dekat itu ya. Orang berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencakar langit paling tinggi. Sekarang adalah gedung paling tinggi di dunia di mana? Dubai kan? Khalifa Al Burj itu paling tinggi itu. Nanti akan ada yang lebih tinggi lagi yang dibangun mana? Di Arab Saudi ya, di Neom
Wah, ini dikatakan adalah kota masa depan. Ini semuanya canggih lah pokoknya. Ya, itu di atas laut, ya, di atas laut dibangun, ini luar biasa. Pokoknya lihat aja NIOM itu, ambisi MBS itu ya, Muhammad bin Salman, untuk membangun kota paling canggih di dunia. Bayangkan itu. Pernah baca ya, ambisiusnya Arab Saudi membangun apa namanya, kota paling canggih di dunia. Pokoknya nggak kira-kira itu. Semuanya dikendalikan dengan apa? Dengan mesin, ya, dengan mekanik gitu. Ya, itu dulu Arab itu betul-betul tidak ada teknologi sama sekali. Itu ya. Dubai yang sekarang menjadi negara Arab paling apa namanya, paling makmur gitu ya di Dubai ini ya. Dulu Al Maktoum itu ya, Rasid Al Maktoum itu apa, ndak ada negara Dubai itu mau gitu ya ke sana gitu karena miskin ya. Tapi setelah ada reformasi besar-besaran, membangun pelabuhan terbesar ya di Timur Tengah, kemudian membangun bandara internasional ya, Ar-Rasyid di sana, maka Dubai akhirnya banyak orang masuk, investor-investor ribuan ya di sana. Itu. Indonesia konon katanya akan mencontoh Dubai di dalam pembangunannya. Indonesia ini, itu ya, kita lihat, makanya ada IKN itu. Ya, IKN itu diantaranya ambisius untuk membangun negara, itu ya, ibu kota negara. Karena di Jakarta sudah apa? Sesak. Nah, di sana masih sangat luas. Ada yang pernah ke sana di IKN atau mau dikirim ke sana di IKN? Ya, saya pernah ke sana keliling ya, keliling semua ya. Di sana ada hotel, ada rumah sakit, ada sekolah, ada kereta cepat ya, ada sudah dibangun di sana kereta cepat itu gitu ya. Kembali lagi, jadi di antara ciri-cirinya adalah orang-orang pegunungan yang dahulu mengembala kambing, yatatawalunal bunyan, sudah berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencakar langit itu. Jadi bangga, berbangga ya, tadi ceritanya tadi bahwa Arab itu dulu adalah bukan negara yang maju gitu ya, tapi barokah apanya, buminya, karena mendapatkan doa, diantara doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'al hadza baladan aminah ya, warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Terus ayatnya, kemudian Ibrahim alaihissalam mengatakan, ya Allah, berkahilah negeri kami ini. Tidak hanya negeri kami ini, tapi seluruh penduduknya, bahkan yang tidak beriman. Bayangkan tuh, ini dalam Al-Quran, bahkan yang tidak beriman berkahi juga gitu. Maka sampai hari ini ya, khususnya di apa namanya, Arab itu tidak hanya orang yang beriman yang mendapatkan apa, keberkahan dari bumi yang didoakan oleh Ibrahim alaihissalam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ciri-cirinya ya, ciri-ciri yang paling nampak, paling jelas begitu ya, bahwa berlomba-lomba membangun gedung secara apa namanya, secara logika pun itu ya, karena efek dari rumah kaca, maka bumi ini semakin apa, panas, semakin panas ya. Kalau semakin panas berarti kutub-kutub yang menyimpan apa, tidak ada kehidupan ya, ada es, sudah semakin mencair ya sekarang, karena panas buminya meningkat tajam. Itu sekarang pun juga kita sudah bisa merasakan ya kan, panas gerahnya luar biasa. Mungkin dulu tahun-tahun ya, tahun 90-an masih asik ya. Saya pun tahun 90-an itu di kampung nyari ikan itu masih paling gampang ya, di got-got itu ya, butuh waktu hanya beberapa menit aja cari ikan, itu masih banyak. Coba sekarang got-got kita
adanya apa isinya? Ya, sudah tidak ada ya. Ikan serenya masih ada terkadangnya. Tapi kalau dulu ya, saya betul di samping rumah itu ada got itu, ada ikan lele, ada belut, macam-macam itu keluar itu. Nggak tahu hilang aja sekarang. Itu ya. Nyari ikan itu mancing gampang. Ya sekarang mancingnya sudah dikumpulkan aja susah ya kan. Apalagi ikannya udah dijeburkan, udah jelas ada ikannya, nggak mau apa? Nggak mau makan. Itu dulu kita mancing ya, masih ingat saya tahun 90-an tuh masih banyak sekali gitu ikan-ikan yang segar-segar ini bisa kita dapatkan ya. Tapi sekarang sudah tidak ada gitu ya, di got-got itu sudah tidak ada. Heran pada hilang, tiba-tiba hilang gitu ya, tiba-tiba dihilangkan oleh Allah SWT. Mungkin buminya udah tidak membawa keberkahan ya yang banyak seperti dahulu, karena kalau dahulu mungkin kemaksiatan itu nggak separah sekarang, karena Muhammad Abduh mengatakan bahwa jahiliyah zaman sekarang, dikatakan oleh Muhammad Abduh dalam tafsirnya itu ya, jauh lebih parah daripada jahiliyah di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di baginda Nabi dijelaskan dalam Al-Quran, ketika ada seorang wanita yang melahirkan, kemudian dilihat yang dilahirkan itu anak perempuan, dikasih tahu suaminya, ya, engkau punya anak tuh, anaknya apa? Perempuan. Langsung mukanya merah. Ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab, dan seterusnya. Ketika seorang ayah dikasih tahu ya bahwa istrinya melahirkan seorang anak, maka wajahnya berubah menjadi merah karena malu punya anak wanita. Lari dia ya, kemudian tanpa melihat ya istrinya yang kesakitan, kemudian juga melihat anaknya, langsung menggali lubang di belakang rumah, diambil, langsung dimasukkan dalam keadaan apa? Hidup ya. Itu di zaman jahiliyah seperti itu. Kalau sekarang lebih kejam lagi ya kan, lebih kejamnya apa? Lahir mau laki maupun perempuan langsung dimutilasi ya, dimutilasi langsung dibuang aja, kan lebih kejam secara logika kita. Kalau dulu langsung dikuburkan, ini dimutilasi ya, dipotong-potong nggak karuan gitu ya. Saya ada tempat penitipan bayi ya jamaah sekalian ya, LKSA, lembaga kesejahteraan sosial anak ya. Ini sekarang kita merawat sekitar 5 bayi. Di antara 2 bayi itu kami temukan ya, itu di tong sampah ya. 2 bayi kami temukan di tong sampah, kami rawat sampai hari ini masih ya bayi itu ya. Bahkan ada yang dibuang di Tugu Kujang di Kota Bogor, itu kita temukan itu ya, anak bayi paling baru beberapa jam itu, akhirnya kita rawat ya. Nah itu sekarang tuh lebih kejam lagi seperti itu ya. Kalau dulu wanita-wanita yang haid itu hanya diusir dari rumahnya, sekarang lebih dari itu ya, dibunuh dan lain sebagainya, masukkan koper dan lain sebagainya. Jadi jahiliyah zaman sekarang lebih dahsyat nih kata Muhammad Abduh itu ya. Kalau zaman dahulu, di zaman jahiliyah, seorang wanita ya yang namanya mutrib jamaah sekalian ya, wanita penghibur, kemudian dia hamil, itu dipastikan ada juru melihat wajah ya, yang datang berapa orang? 10 orang ternyata, wanita satu, wanitanya itu hamil jamaah sekalian. Maka seluruh yang hadir wajib datang saat apa? Saat setelah lahiran. Maka juru wajah ya, reka wajah ini akan melihat bayinya dan dicocokkan dengan bapak-bapaknya yang lahir itu, yang datang maksudnya ya. Maka setelah cocok dikatakan, nah ini cocok nih dengan wajah kamu gitu, maka seorang ayah tidak boleh menolak. Ini di zaman jahiliyah. Kalau sekarang
Mana ada yang mau ngakuin kan? Gitu. Udah cocok wajahnya, udah mirip ya wajahnya, tapi tidak diakui. Kalau zaman dahulu masih gitu ya. Nah, ini dikatakan sekali lagi jahiliyah sekarang jauh lebih dahsyat daripada zaman jahiliyah zaman dahulu ya. Apalagi kalau berbicara tentang wanita, ya wanita zaman jahiliyah itu sudah menutup seluruh tubuhnya gitu ya, seluruh apa tubuhnya gitu, hanya paling yang terlihat kepalanya tapi tertutup semuanya. Sehingga datanglah Islam, maka diperkuat lagi bahwa seluruh apa namanya wanita ya tubuhnya itu aurat kecuali apa, muka dan kedua telapak tangan. Ini sebagaimana Allah abadikan dalam surat apa namanya An-Nur ya. Itu jamaah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tandanya banyak sekali. Itu terkait tentang as-saah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Tapi Nabi juga mengatakan bu'itsu ana was-saah kahatain ya. Ini hadisnya saya diriwayatkan oleh Muslim. Jarak antara pengutusanku dan hari kiamat bagaikan dua jari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian ya. Beliau berisyarat dengan jari tengah dan jari telunjuk ya. Ini adalah jarak antara aku diutus dengan hari kiamat, dekat sekali ya, sangat dekat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika menyampaikan ya 1400 tahun yang lalu itu sudah dekat sekali ya, jarak antara aku diutus dengan as-saah kahatain, dekat sekali. Ini kan dekat sekali ya jaraknya gitu, seakan-akan tidak ada jarak, tapi ada ini apa namanya terlihat ya ada jaraknya. Ini mengatakan atau menandakan bahwa dunia ini amat sangat singkat sekali, paling singkat kita hidup di dunia ini teman sekalian. Dari berapa 13 perjalanan kita ya, kita masih perjalanannya panjang teman sekalian ya. Pertama di Lauhil Mahfuz kita sudah ada semuanya. Yang kedua kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibunda kita ya kan, setelah itu dilahirkan di dunia ini itu. Nanti perjalanan berikutnya jangan mengatakan mati ini menjadi akhir perjalanan, enggak ya, akhir dari perjalanan kehidupan iya ya, akhir dari amal-amal saleh ketika kita hidup iya, tapi setelah kematian sesungguhnya itu yang disebut dengan kehidupan yang sesungguhnya, karena dia harus berjuang sendiri. Hanya amal-amal salehnya yang akan menemani ila yaumil qiyamah, ila yaumil akhir ya. Jadi setelah masuk ke kuburan jamaah sekalian kita semuanya ya, ada yang mau meninggal duluan? Nggak akan ada yang mau meninggal duluan ya kan, nggak ada. Kalau ditanya mau meninggal duluan enggak itu ya. Sampai orang yang bunuh diri itu sungguhnya tidak mau mati duluan itu ya, tapi mungkin tekanan-tekanan hidupnya itu karena tidak ada keimanan mengakhiri hidupnya. Cilaka itu orang yang bunuh diri gitu ya, dia kecewa dengan Allah SWT, udah dipastikan masuk ke dalam neraka karena dia tidak mau bersabar atas ujian ya yang Allah Subhanahu wa taala ujikan pada dirinya. Maka orang-orang sekali lagi yang mati karena bunuh diri gitu ya, itu sudah dipastikan masuk ke dalam neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Kembali lagi bahwa hari kiamat itu jaraknya sebentar, maka hidup kita di dunia itu sebentar banget ya. Kalau Nabi selalu berulang-ulang mengatakan usia dari umatku itu baina sittin wa sab'in, usia umatku itu hanya bertahan 60 sampai 70 tahun. Fadzalika ziyadah ya, 70 tahun itu sudah menjadi tambahan bonus. Itu jarang sekarang yang usianya sampai 150 tahun. Ada enggak jamaah sekalian mendengar ya tetangga-tetangga yang usia 150 tahun, ada enggak sekarang? Enggak ada ya. Enggak mendengar kita itu. Mungkin ada ya 150 tahun, tapi kita enggak mendengar ya, karena itu sudah sangat lelah kah gitu. Kita 70 tahun 80 tahun aja udah lelah, betul enggak?
tengok kanan, ndak ada teman kita, istri kita ndak ada. Ya, kalau kita usia 110 tahun misalnya, ya kan udah ndak ada teman-temannya, ya kan. Mungkin sekarang juga sama, ya kan. Kita dulu masih duduk bersama dengan saudara-saudara kita, sekarang sudah tidak ada gitu. Nah, maka paling sebentar. Nah, tapi efek sebentarnya itu menjadi efek dari kehidupan yang menyenangkan. Ya, ketika meninggal, amal-amal solehnya ini dinampakkan. Yang akan menemani itu istri yang cantik, tidak mungkin, paling nangisnya hanya 3 hari, ya 1 pekan, sebulan. Setelah itu masa idahnya selesai, masih muda, menikah lagi. Bener enggak? Apalagi bapak-bapak, tidak ada masa idahnya. Ya, bapak-bapak kan masih punya obsesi untuk menikah kan. Ya, ya nggak apa-apa kalau punya keinginan, tapi kalau bisa ya istrinya itu tetap dipertahankan, akan menjadi bidadari mana? Surga. Ya, maka sampaikan kepada istrinya, wahai istriku, engkau itu adalah istriku dunia akhirat. Itu sampaikan juga, ya. Biar apa? Biar kita nanti kumpulkan. Maka masuk surga itu ndak boleh sendiri, ya suaminya sendiri masuk surga, ndak. Dalam konsep Islam, dalam konsep Al-Quran, masuk surga sekeluarga. Maka itulah kenapa dalam Al-Quran ada firman Allah ya terkait tentang ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya Allah ingin sekali ya semuanya itu masuk surga secara jamaah, secara kolektif. Karena Allah sendiri yang menyuruh, hambaku, jangan engkau pergi kemana-mana. Rumah engkau itu pada mana? Surga. Udah, itu rumahnya surga. Ya, ndak ada lain. Ya, aku nggak ridho engkau itu masuk ke dalam neraka gitu. Makanya Allah SWT menyuruh kita, wallahu yad'u ila darissalam. Ya, aku suruh kalian semuanya balik kemana? Dar as-salam. Maksudnya adalah surga gitu. Ini perintah Allah langsung loh. Kalau kita nggak mengikuti perintah Allah, berarti kita melanggar perintah Allah. Maka bagaimana agar kita bisa masuk ya ke dalam rumah Allah namanya Darussalam, surga? Ya, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang paling sederhana, menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah sesuai dengan kemampuan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari kiamat udah pasti, ya. Udah pasti akan datang, tapi kapannya kita tidak mengetahui. Ya, ciri-cirinya tadi yaitu adalah budak perempuan melahirkan apa? Tuanya pengembala kambing yang miskin berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencakar langit. Ya, jadi Jibril betul-betul mengajarkan kepada manusia tentang diantaranya kesederhanaan. Ya, Islam, iman, ihsan, dan juga tanda hari kiamat. Ya, maka tanda hari kiamat dekat sekali. Tidak ada kata kita terlambat sama sekalian. Mari kita isi bahan bakar kita, ya, agar bahan bakar kita itu tidak kehabisan nanti sampai kita melakukan perjalanan yang panjang. Ya, setelah kematian justru perjalanan itu masih panjang. Kalau 13, kita baru 3 fase kehidupan, masih 10 perjalanan kita. Ya, masih panjang. Ya, masih panjang sekali. Maka ayo kita berbekal ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz taqwa wattaquni ya ulil albab. Ya, jamaah sekalian, mari kita bekalnya bekal ketakwaan. Pokoknya kalau kita takwa di dunia ini, luar biasa. Ya, karena kata-kata takwa itu diulang sebanyak 285 kali dalam Al-Qur'an. Termasuk nanti sebentar lagi kita mau puasa, rentang ayat 183 sampai 186 diulang 2 kali tentang penyebutan takwa. Karena jangan sampai kehabisan kita ketakwaan ini, bahwa sampai kita menghadap langsung Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita akan digembleng lagi nanti di bulan Ramadan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan kita mohon kepada Allah agar kita disampaikan masuk ke dalam bulan Ramadan. Kita tinggal mengetam, ya kita hanya tinggal memanen kebaikan-kebaikan kita, baca Al-Quran kita, qiyamul lail kita, ya sedekah kita, itikaf kita, dan juga apa? Membayar zakat fitrah kita. 5 hal itu yang harus menjadi komitmen kita, ya jamaah sekalian, agar Ramadan ini yang akan datang lebih baik lagi daripada Ramadan yang telah lalu. Demikian saya kira jamaah sekalian, saya mohon maaf atas kekhilafan. Insya Allah kita berjumpa mungkin di bulan Ramadan kalau usia kita disampaikan, tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan, izinkan kami ya Allah ya untuk bersama dan membersamai Ramadan, karena istimewa, ya istimewa betul Ramadan. Kita mohon dengan sekuat-kuatnya kepada Allah agar disampaikan di bulan Ramadan diri kita dan juga keluarga kita sampai dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf atas khilafan dan kekurangannya selama kita belajar gitu ya, dari bulan Muharram terus itu sampai bulan Ramadan ini. Saya mohon maaf atas khilafan dan kekurangannya. Mudah-mudahan kita sekali lagi bisa masuk Ramadan dengan semangat, ya motivasi baru agar Ramadan tahun ini jauh lebih baik lagi dari Ramadan yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Hadana wa ikum jumain. Mari kita akhir dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. توسل